Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, kita akan belajar untuk pendidikan agama Islam, khususnya pada surat Ad-Duha dan hadis memberi di materi kelas 6 SD. Bersama saya sendiri, Bapak Imam Tantowi, SPDI. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh-solehah sudah siap untuk belajar kali ini? Ya, kalau sudah siap, mari kita belajar bersama-sama tentang surat Ad-Duha. Kita akan mengenal tentang surat Ad-Duha. Ad-Duha itu artinya adalah waktu duha atau waktu pagi. Ad-Duha sendiri ini merupakan urutan surat ke-93 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena surat ini turun di kota Mekah. Ad-Duha sebagai jawaban atas hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Mari untuk kita mendalami surat Ad-Duha, kita baca bersama-sama surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini adalah bacaan dari surat Ad-Duha dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Untuk selanjutnya akan kita belajar mengartikan dari surat Ad-Duha. Untuk ayat pertama, yaitu artinya demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberikan petunjuk atau wahyu. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar.
terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu nyatakan dengan bersyukur. Ini merupakan terjemah atau arti dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Selanjutnya kita akan belajar tentang asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya dari surat Ad-Duha ini. Ada dua versi yang mengatakan bahwasanya pertama, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah sedang kurang enak badan sehingga tidak melaksanakan sholat malam 1 atau 2 malam. Maka datanglah seorang wanita kepada beliau dan berkata, "Hai Muhammad, aku melihat syaitanmu." Maksud dari syaitan yang dimaksud oleh wanita ini adalah malaikat Jibril. "Aku melihat syaitanmu telah meninggalkan engkau." Nah, itu riwayat yang pertama. Untuk riwayat yang kedua, bahwasanya dalam riwayat ini dikemukakan bahwa Rasulullah berhari-hari tidak didatangi oleh malaikat Jibril. Maka datanglah Ummu Jamil, yaitu istri dari Abu Lahab, yang berkata, "Aku tidak berkesimpulan lain kecuali bahwa sahabatmu Jibril telah meninggalkan kamu dan marah kepadamu." Nah, dari riwayat kedua ini maka turunlah surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3 sebagai bantahan atas anggapan-anggapan orang kafir Quraisy. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari riwayat-riwayat di atas tadi bahwasanya surat Ad-Duha ini turun atas jawaban cibiran dari kafir Makkah yang menganggap bahwasanya Nabi Muhammad sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah karena lamanya beliau tidak menerima wahyu kenabian. Jadi waktu itu Nabi Muhammad pernah suatu ketika lama tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini beliau menganggap bahwasanya Nabi Muhammad dibenci oleh malaikat Jibril dan Allah. Lah, surat Ad-Duha ini sebagai bantahan atas cibiran-cibiran tersebut. Selanjutnya, pesan pokok dari surat Ad-Duha ini yaitu yang pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan kebahagiaan. Keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang kelima, larangan menghadi orang yang meminta-minta. Dan yang keenam adalah perintah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kita ini harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang hadis memberi. Hadis itu artinya adalah perkataan atau sabda, perbuatan maupun ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Dan di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim.
Bunyi dari hadis ini adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatun was sufla yasailatun muttafaqun alaih, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Jadi kita simpulkan bahwasanya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Jadi mari kita bersama-sama untuk selalu menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah dengan memberikan sebagian dari harta kita kepada orang-orang yang berhak atau membutuhkannya. Jenis-jenis memberi sendiri di dalam Islam ada yang namanya jariyah atau sedekah jariyah, yang mana pahalanya selalu mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Ada berupa sedekah, yaitu bisa berupa materi ataupun non materi seperti uang, barang, non materi, jasa, itu juga boleh, itu termasuk dalam sedekah. Ada juga yang termasuk hibah. Kalau hibah adalah perjanjian yang diberikan berupa benda maupun uang. Yang berikutnya adalah hadiah. Kalau hadiah adalah sesuatu yang diberikan karena penghormatan atau kasih sayang. Alhamdulillah, cukup sudah materi pada surat Ad-Duha dan hadis memberi ini. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa semakin pandai, semakin semangat untuk belajar, khususnya dalam pendidikan agama Islam, untuk menjadi insan yang lebih baik. Jangan lupa anak-anak selalu mendoakan kedua orang tuanya, selalu sholat 5 waktu, mengaji, dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.